Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Haris. Bang Haris, sebetulnya seberapa urgennya mengeluarkan Perpu Undang-Undang KPK ini? Sebetulnya bukan seberapa urgen mengeluarkan Perpu, tapi seberapa urgen satu tadi yang diperdebatkan itu ya soal komunikasi politik dan komunikasi publik. Tidak hanya dari istana ke mahasiswa, tapi juga dari mahasiswa dalam konteks ke istana atau ke negara. Itu satu. Yang kedua dalam soal bagaimana menyelamatkan KPK gitu. Kalau lihat perdebatan sampai detik-detik hari ini pun gitu kan perdebatannya nanti Bung Arteria kan pasti dia akan bilang bahwa apa yang kami lakukan dalam rangka memajukan KPK kan begitu. Jadi yang kita perdebatkan juga yang kita tolak dengan Perpu itu dengan revisi adalah juga menyelamatkan KPK. Jadi bukan soal bungkusannya tetapi soal kontennya. Nah soal kontennya itu yang sebetulnya harus diuji. Nah ketika konten itu belum masuk ke ruang ujinya itu ada di MK misalnya untuk menguji materialnya. Tetapi dari situ juga terlihat ada persoalan proses. Nah ada proses yang mengatakan bahwa ini terburu-buru, ada proses yang mengatakan bahwa kenapa ini tidak pernah dibahas, kenapa ini tiba-tiba muncul, yang kita minta adalah Undang-Undang Tipikor yang direvisi, kenapa jadi Undang-Undang KPK-nya. Nah itu dari sisi prosesnya. Nah itu nanti disiapkan ruangnya. Nah Perpu sekarang, soal tema diskusi ini. Kalau saya ya menduga Perpu ini tidak akan dikeluarkan. Oke. Meskipun saya orang yang dalam posisi berharap ada Perpu. Tapi yang intinya yang saya mau bilang, bagaimana menyelamatkan KPK supaya tetap well perform, minimal seperti kemarin-kemarin. Nah, Perpu, kalau dia bicara soal 30 hari, dia jadi teknis. Ya kan? Tetapi ada masalah yang non-teknis. Ya, saya mau jelaskan. Teknis itu artinya, kalau Presiden mengatakan bahwa, oke, solusinya Perpu, isinya nanti lah ya, kita nggak bisa perdebatkan hari ini. Terus Presiden bilang, ambil itu undang-undang yang dikirim oleh DPR, saya tanda tangan. Itu jadi teknis karena dia ingin menyiapkan si Perpunya itu. Oke, teknisnya begitu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu teknis, tidak mau menempatkan sebagai teknis, maka dia meninggalkan itu sebagai masalah yang lebih substansial dan politis. 30 hari nanti, tanggal berapa? 17. Tanggal 17. Kalau sampai tanggal 17, ada ruang sampai tanggal 17, maka yang dijelaskan Sultan, yang tadi di-challenge juga sama Pak Ngabalin, itu menjadi penting dalam rangka memberikan bobot pada tindakan Presiden. Gitu. Nah ini yang sebetulnya, saya berharapnya ini ada kalau istilahnya juggling. Kalau Lionel Messi itu bola dimain-mainin sama dia, dalam rangka untuk memastikan bahwa ototnya kendor, tapi tampilan juga cantik. Nah, tapi yang saya ingin mengatakan adalah bahwa proses berapa hari ini bisa dipakai untuk itu. Kalau MK itu salah satu solusi, ya, tetapi itu tidak usah dijadikan atau dikampanyekan sebagai sebuah solusi, ya kan? Karena masalahnya jauh daripada soal ketatanegaraan prosedur. Di sini ada masalah soal komunikasi, aspirasi publik, adaptasi istana. Aspirasi publik kan ingin Perpu itu dikeluarkan, tapi kalau menurut prediksi Abang tadi nggak akan dikeluarkan itu. Nah makanya saya mau masuk ke soal si Malakama, ya kan? Saya mau bilang bahwa menurut saya tidak tepat istilah si Malakama. Atau saya mau bilang begini, terlalu jujur kalau dibilang soal si Malakama dalam konteks politik. Jadi begini, Presiden tetap mau kelihatan populis, bahasa saya mau sebutnya kelihatan populis di mata masyarakat, karena ini aspirasinya tinggi sekali. Tetapi Presiden menghitung soal koalisi yang semakin konsolidatif, ya kan? Bahkan yang oposisi 02 pun partai-partainya mendukung. Nanti Bung Arteria akan menjelaskan bagaimana itu semua mendukung. Nah sampai di situ ada bacaan lain. Ternyata ini bangsa ini DPR-nya sama masyarakatnya dalam konteks Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK beda. Gitu. Padahal orang-orang yang di DPR itu yang mengesahkan itu sebagian besar 60% atau lebih dari 50%, dia baru dari periode yang lama dan terpilih lagi. Klaim elektoralnya adalah bahwa saya dipilih. Tetapi setelah dia dipilih beberapa bulan, mungkin ada orang-orang yang memilih mereka ikut demo kemarin. Atau mungkin ada yang nggak bisa ikut demo karena mereka buruh pabrik, mereka harus kerja di bandara, ngurusin kereta yang nggak bisa ditinggal. Nah jadi si Malakama itu justru mempertontonkan justru saya mau belain siapa nih ya?
Dua-duanya penting. Nah, tetapi bicara dua-duanya penting, yang satu kepentingan yang genuine kalau saya bahasakannya. Tapi kalau yang DPR, menurut saya kepentingannya kepentingan politis. Nah, oke. Itu kan DPR begitu. kepentingannya politis, Bang Arteria. Ya, pertama saya mau ucapkan kami semua turut berduka cita ya atas peristiwa kejadian di Pandeglang tadi. Kami juga mendoakan Pak Wiranto semoga bisa sembuh, bisa pulih, dan mudah-mudahan didoakan oleh seluruh warga Indonesia yang menonton pemirsa TV One. Dan satu lagi mahasiswa juga meninggal tadi. Iya, Jadi 5 kemudian orang. Kami juga ini atas nama pimpinan DPR, Ibu Ketua DPR, kami juga mendapatkan pesan untuk disampaikan di sini. Kita juga turut berduka cita atas kepulangan Adinda Akbar Alamsyah. Tolong disampaikan ke teman-teman ya Dinda ya. Siap. Kami sama sekali mengutuk ya semua kejadian-kejadian kekerasan. Walaupun saya yakin betul kami koordinasi dengan Pak Kapolda, dengan Pak Kapolres, itu bagaimana yang demo itu bisa nyaman. Oke. Nah, Ini merupakan bagian dari proses politik. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, nah, Bang. kalau Menanggapi yang dikatakan disampaikan Bang bagian Haris. dari proses politik, ya sudah pasti DPR ini dialektikanya kan selain dialektika kebangsaan, pasti dialektikanya politis. Tapi sekalipun dia dialektika politis, ya pasti kepentingan publik yang lebih dominan dan Tapi diutamakan. publik banyak yang tidak sepakat, kata Bang Bang Ini kan Haris kita dulu. bicara persepsi. Tapi apapun itu yang harus diketahui oleh publik, yang namanya kami di DPR ini, ya, apalagi fraksi PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya, karena kami sadar betul penerbitan Perpu itu kan domain, ya, kewenangannya Pak Jokowi. Silahkan Pak Jokowi ambillah pertimbangan yang terbaik, ya putuskan, ya. Dan diputuskan itu jangan sampai karena tekanan publik. Nah, mudah-mudahan saya Kalau yakin tekanan betul. parpol bagaimana? Kalau ditanya tekanan parpol, gimana logikanya di mana? Karena apa? Ya, partai politik dan pemerintah ya dalam pembahasan di DPR kan sudah sepakat, nggak ada tekan-menekan dan semuanya ini apa yang disampaikan, poin-poinnya apa kita bahas bersama, dan banyaknya ya DPR itu yang nggak komplit. Oke. Pemerintah usul Tapi apa begini, kita Bang, kasih, masyarakat semuanya di usul luar apa begini kita melihat, kasih. masyarakat di luar begini melihat bahwa sebelumnya ketika ini masih sempat heboh beberapa hari yang lalu, Presiden sempat bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh. Kemudian setelah pertemuan tersebut mengatakan akan mempertimbangkan mengeluarkan Perpu. Kemudian setelah bertemu dengan tokoh masyarakat tersebut, Presiden kemudian bertemu dengan sejumlah petinggi-petinggi parpol. Nah, di sini baru masyarakat melihat ada tampaknya kegamangan, keraguan dari Presiden. Artinya masyarakat di luar sana berasumsi, mungkin juga Mas Haris dan juga teman-teman Bang Abalin nanti bisa mahasiswa. ngebantu ya, pahami betul karakternya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu presiden yang kayaknya memang kalem gitu ya, tapi yang bersangkutan yang sepanjang kita tahu itu presiden yang nggak bisa ditekan-tekan. Pastinya ya kebijakan yang diambil penuh dengan pencermatan, diambil secara khidmat. Kami hormati, beliau juga sudah memanggil para tokoh masyarakat yang hebat-hebat ya. Kami juga hormati sikap beliau yang mendengarkan kembali para ketua-ketua umum partai. Tapi yang perlu kita pastikan ya, dalam rapat terakhir itu 30 September kalau nggak salah, tidak ada tuh ya, bahkan kalau bisa direkam diumbar ke publik Salah ya Bang satu ya, partai. tidak ada satupun yang mengatakan Pak Jokowi nggak boleh Perpu. Oke, Kita tapi serahkan tadi kita sepenuhnya. melihat bersama-sama, Bang, memang bukan dari partai Abang, tapi salah satu ketua parpol mengatakan bahwa kalau Presiden sampai mengeluarkan Perpu, ini bisa di-impeachment, Ya, karena bisa gini, dimakzulkan. ya. Artinya kan ada tekanan Nah, bukan kepada gini, Presiden. saya mau jelasin ya, walaupun saya bukan partainya Bang Surya, tapi yang dimaksud Bang Surya kan Perpu itu diksinya diksi undang-undang. Tentu ada konsekuensi yuridis. Bicara Perpu memang kewenangan Presiden, ya. Hak subjektif Presiden yang akan dinilai secara objektif melalui DPR pada saat nanti dia diperpukan. Tapi dengan ada rezim yang baru ini tidak hanya berdasarkan pasal 22 ayat 1 konstitusi. Putusan mahkamah sudah mengatakan untuk menjadikan Perpu itu ada loh ya batasan-batasannya, ada loh yang namanya harus keadaan mendesak karena kekosongan hukum yang lama, yang existing hukum ini nggak bisa memadai, perlu dilakukan penanganan cepat. Ini artinya tidak mendesak. Pertanyaannya ya, keadaan mendesaknya seperti apa? Kemudian juga existing hukumnya ada nggak? Ternyata kan undang-undang KPK masih ada dan KPK masih bisa Baik, bekerja kalau secara menurut ini. Bang Arteria tadi, ini kalau yang kita tangkap ingatkan, tidak ada jangan keadaan mendesak. sampai gini loh, pesannya adalah jangan sampai presiden ini terjebak
menyelesaikan masalah dengan menghasilkan masalah baru. Ini yang Oke, repot. tapi Yang kalau mungkin mengeluarkan saya perpu bisa mendengar mengeluarkan tuh, masalah baru. Silakan saya- kita dengar dulu suara Sultan. Apa sih Inilah. yang mendesaknya begitu Ya, buat mahasiswa? inilah enggak tadi kan dikatakan bahwa jangan sampai Pak Presiden terjebak. Begitu pula kami ingin menyampaikan apa-apa. bahwa Pak Presiden jangan sampai terjebak dengan pola pikir demokrasi yang cukup keliru. Seolah-olah yang aksi adalah segelintir, kemudian suara-suara politisi itu lebih banyak, suara partai politik juga lebih terlegitimasi, seolah hidangan itu disediakan di atas meja. Kalau pilih mahasiswa itu segelintir, kalau pilih partai politik justru lebih besar. Itu nggak bisa pola pikir seperti itu, Bang Arteri. Justru kita ingin menciptakan sebuah demokrasi yang deliberatif, di mana tidak ada agregasi itu, tidak ada hitung-hitungan 50+1, lebih banyak yang tidak demo, banyakan yang demo, itu tidak ada pola pikir demokrasi yang seperti itu, Bang Adinda, Arteri. sebenarnya kan kita sudah minta betul Pak Presiden ya, dan Pak Presiden itu juga sangat akomodatif. Malah kita bilang, Pak Presiden, ini adik-adik mahasiswa ini harus dikumpulkan. Ini idenya kami yang di DPR. Iya, betul. Harus ada buka ruang ya bagi mereka sehingga paham betul. Kita ini menyelesaikan masalah kebangsaan. Saya sepakat yang tadi dikatakan sama Bung Haris. Ini masalahnya kita harus sepaham. Semua yang kita lakukan, Adinda berkeringat, Bung Haris juga berkeringat, kami yang berkeringat, semuanya harus punya satu tujuan, penguatan KPK. Nah, bagaimana DPR penguatan mengatakan KPK? dengan perpu ini penguatan KPK. Iya, tapi makanya nanti masyarakat saya juga mengatakan nggak ini bisa penguatan berpendapat KPK, Bang. macam-macam, kan kita perpunya juga belum dilihat. Saya sepakat, makanya pendapatnya para tokoh-tokoh masyarakat dibahas nih sekarang nih. Ada teman-teman yang para tokoh yang diundang presiden, semuanya kan kita masukin lagi. Bahkan saya jadinya agak ngebocorin sedikit. Memang ada katanya kalau perlu ada revisi terbatas dan sebagainya lah ya. Ini kita hormati. Jadi bukannya Revisi presiden terbatas buta dan maksudnya tuli. secara kontennya atau Artinya apa? bagaimana? Maksudnya gini, bukannya presiden buta dan tuli, presiden ini menyerap semua masukan, ya. Begitu artikelnya, Bang, bisa dikasih tahu contoh ya, Bang ya? Iya, iya. Artikel 11 ini bahkan titik komanya dibahas. Iya. Oh iya nih. Tapi ada yang typo, Masukan-masukan bumbu. Ada yang typo ya, Iya, ada yang seperti typo. itu. Ya kalau typo itu masukan dari Pak Mensesnek, masalah 40 tahun dan 50 tahun itu Itu kan. kenapa ada typo ya, Bang ya? Apa? Ya, Kenapa ada typo ini gitu ya? kalau saya lihat Dibaca tapi kan. pasti dibaca. Tapi Jadi kalau kan lihat diparaf, Adinda, Bos. Setiap halaman tuh diparaf. iya, gini Bung ya. Jadi kalau memang saya nih yang ngikutin harmonisasi dan sinkronisasi. Selalu kita katakan semua pasal ini begini ya, tapi kita nggak bisa pastikan karena kan kami tidak menunggu sampai si petugas ketik itu selesai. Ya. Kami sudah pastikan ya sinkronisasinya begini ya. Siapa. Yep. Terakhir begitu. Ini benar-benar kalau saya katakan ini wallahi nih ya, saya katakan ini human error. Oh, itu nggak boleh, Ya. itu bahasanya dia itu. Enggak, itu betul. Wallahi itu bahasanya dia. Ini benar, Bung. Nggak, Jadi tentu kalau Bang ditanya Arteri. Untuk Bang Arteri. memastikan apa yang Jadi- pernyataannya benar dan tidak Iya, bercanda. saya Jadi hanya harusnya katakan berapa, begini, Bang? 40 kalau atau 50? ya. Oke. Bang Arteri, kalau misalkan memang Pak Presiden Jokowi betul-betul komitmen menyerap Pasti aspirasi, tidak. itu nggak galau dan buah si malakama seperti ini. Oke. Nggak, maksudnya Tegas. begini. Ini kan lagi Ya. dibahas pencermatan yang tadi udah. Bung Arteri begini, maksudnya saya begini. Kalau saya mau bilang, jangan pakai istilah buah si malakama. Atau mungkin memang itulah situasinya. Tapi kalau itu situasinya, Tapi kata Bang situasi jujur. Iya, makanya saya ya makanya kalau itu situasinya jadi nggak bagus. Iya, Bung Haris. Nggak bagus karena apa? Jadi kayak misalnya, aduh ini partai pendukung saya, tapi ini publik. Iya. Tapi pemerintah sendiri loh yang ngomong. Nah ini masalahnya Makanya. sekarang ini benar-benar kapasitas presiden diuji. Bagaimana dia bisa tidak menegasikan dua kepentingan tadi itu dan mengawinkan istilahnya kira-kira begitulah ya antara publik dengan si partai Nah, politik. pertanyaannya memungkinkah Iya, bagi sangat Presiden memungkinkan. Jokowi untuk Ya. mengawinkan antara partai politik dengan aspirasi publik? Kita temukan jawabannya sesaat lagi.